Pemerintah melalui Menteri Keuangan mencatat bahwa inflasi Indonesia pada tahun 2022 bisa mencapai 4%. Hal ini diakibatkan lonjakan harga komoditas internasional dan situasi geopolitik yang tidak stabil. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib mengatakan ada sejumlah faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi secara global, yakni suku bunga tinggi, ketidakpastian ekonomi, hingga situasi global pasca pandemi yang diperparah oleh kondisi geopolitik global yang memanas antara Rusia dan Ukraina. Ahmad Najib mendorong pemerintah memaksimalkan APBN untuk menghadapi kenaikan harga komoditas, sehingga pemulihan ekonomi bisa terjaga. Dengan situasi geopolitik yang memanas dengan kejadian Rusia invasi Ukraina, ini tentu banyak mengganggu jalur pasukan logistik. Dan ini juga secara global tentu akan mempengaruhi beberapa komoditas. Yang berikutnya juga dampak ikutannya adalah ancaman inflasi yang tinggi yang sekarang sudah terjadi di berbagai belahan dunia. Dan terakhir stabilitas rupiah termasuk juga suku bunga kredit ini diharapkan masih bisa dijaga tetap stabil. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan, pemerintah harus melakukan langkah antisipasi terhadap lonjakan suku bunga dan inflasi global. Ia berpendapat, ekonomi nasional perlu dilindungi dengan cara menjaga daya beli masyarakat. Heri mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi tingginya harga beberapa komoditas global yang dikhawatirkan berdampak kepada kenaikan harga bahan pangan nasional. Demikian juga terkait dengan masalah inflasi yang kita bahas di antara 2 sampai dengan 4%. Ini menurut hemat kami memang agak sedikit mepet karena kita ketahui bersama dengan tingginya harga komoditas dunia, tingginya ini akan mempengaruhi tingginya juga harga-harga kebutuhan pokok yang ada di Indonesia. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah berkomitmen melindungi APBN dan ekonomi nasional dengan menurunkan defisit anggaran di bawah 3%, mengurangi utang negara, dan optimalisasi pengelolaan penerimaan negara. Kebijakan fiskal kita harus semakin hati-hati. Pertama untuk tahun ini, alhamdulillah kan kita mendapatkan penerimaan windfall ya, yang berasal dari pertama kenaikan harga-harga komoditas. Yang kedua juga pemulihan ekonomi, sehingga penerimaan perpajakan kita dan PNBP kita meningkat seperti yang waktu itu kita sampaikan 420 triliun. Tapi kita juga tahu bahwa kenaikan harga-harga terutama untuk barang subsidi yang bersubsidi seperti pangan dan juga untuk energi itu mendapatkan dampak yang sangat besar. Nah, komposisi dari ini kita kelola dengan di satu sisi kita tetap menganggarkan untuk menjaga daya beli rakyat, memulihkan ekonomi, tapi di sisi lain mengurangi defisit kita. Anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga mengungkapkan, inflasi masih memiliki nilai positif jika dibandingkan dengan deflasi dan stagflasi yang dinilai lebih mengancam pemulihan ekonomi domestik. Kendati demikian, pemerintah tetap harus menjaga agar inflasi tidak naik terlalu drastis atau dalam batas wajar, yakni di kisaran 2 hingga 4%. Hal ini kalau dilihat dari sisi negatif tentu ada negatifnya, tapi kalau dilihat dari sisi positif bahwa ada namanya inflasi, itu tentu ada yang namanya pertumbuhan. Tetapi yang paling penting jangan inflasi ini terlalu tinggi sehingga Sehingga daya beli masyarakat berpengaruh. Sementara itu, anggota Komisi 11 Satori mengungkapkan pemerintah diharapkan bisa menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian situasi global dan menjaga suku bunga tetap stabil serta meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, menghadapi inflasi ini, kita berharap pemerintah harus betul-betul bisa menekan. Harus betul-betul bisa menekan harga pasar itu bisa terjangkau. Jangan sampai dengan pasca pandemi, kemudian sekarang lagi mulai merebak lagi, ada pandemi yang BA4 dan A5 ya. Nah, itu mudah-mudahan kita tetap berupaya dengan pemerintah untuk bisa mengantisipasi agar kenaikan harga bisa teratasi. Tim Liputan TVR Parlemen.
melaporkan.